Ashraf, Jen. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Sebelum kita memulai pembelajaran di hari ini, kita membaca doa terlebih dahulu. Doa sebelum belajar. Isti'dadan, musta'iddun, du'aan. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan berkahilah atasku pemahaman. Amin. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mulai ya. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kaifa halukum? Masya Allah, bi khairin walhamdulillah. Barakallahu fikum. Ya. Semoga teman-teman di rumah ya semua sehat walafiat, tetap semangat walaupun kita belajar di rumah. Ya, barakallahu fikum. Alhamdulillah, segala puji milik Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan banyak sekali nikmat kepada kita. Ya, di antaranya nikmat iman, Islam, hingga nikmat kesehatan. Tak lupa sholawat serta salam kita panjatkan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan juga keluarganya, sahabatnya, dan semua orang-orang muslimin yang mengikuti sunnah-sunnahnya sampai akhir zaman. Masya Allah. Ya, Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai suri tauladan bagi umat kaum muslimin yang patut kita contoh. Ya, Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kepada Nabi Rasul yang terakhir sebuah mukjizat yang besar dari yang terbesar yang tidak pernah Allah berikan kepada Rasul ataupun Nabi sebelum-sebelumnya. Allah memberikan kepada Nabi yang terakhir, Rasul yang terakhir, Nabi Muhammad SAW, mukjizat berupa Al-Quranul Karim. Ya, pada hari ini insya Allah kita akan melanjutkan materi kita di pembahasan Al-Khaliq. Al-Quran adalah kalamullah subhanahu wa ta'ala. Al-Quran adalah perkataan Allah subhanahu wa ta'ala. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diberikan mukjizat oleh Allah Subhanahu Wa Taala berupa Al-Quran. Tidak ada mukjizat yang lebih besar dari mukjizat yang Allah berikan kepada nabi-nabi sebelumnya kecuali Al-Quran. Allah telah memberikan mukjizat kepada Nabi Musa, tongkat, ya, yang bisa membelah lautan, yang bisa berubah menjadi ular. Ketika Nabi Musa meninggal, maka tongkat itu tidak lagi ada ya yang bisa dilakukan. Ya, berbeda dengan mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad, yaitu Al-Quran. Walaupun Nabi Muhammad sudah meninggal, kita masih bisa merasakan mukjizat tersebut sampai akhir kiamat nanti. Ya, Allah berikan Al-Quran sebagai perkataan Allah Subhanahu Wa Taala yang menjadikan petunjuk bagi umat manusia. Teman-teman semua, anak soleh dan soleha, ya, tahukah kalian bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dia pernah mengadu kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mengadu kepada Allah. Naam, ia mengadu kepada Allah. Ya. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam mengadu kepada Allah. Apa yang diadu kepada Allah? Apa yang dicurhatkan kepada Allah? Nabi Muhammad mengadu kepada Allah, wa qala ar-rasul rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Manusia terbaik, manusia yang kita contoh di dunia ini, manusia yang memiliki kemuliaan yang sangat banyak sekali, mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala.
Sesungguhnya waqala Rasul, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Allah, ya, waqala Rasul Rabbi, ya Tuhanku, inna hadza qaumi atau inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura, sesungguhnya kaumku mereka telah mengabaikan Al-Qur'an. Ada apa dengan gerangan sehingga Al-Qur'an diabaikan, ditinggalkan? Kenapa ditinggalkan? Padahal Al-Quran merupakan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak sekali kemuliaan-kemuliaan yang didapat ketika mereka berpegang teguh terhadap Al-Quran. Al-Quran adalah petunjuk bagi manusia. Manusia kalau tidak dengan petunjuk, maka mereka semua akan tersesat. Mereka tidak akan mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk, huda, ya. Dan nikmat yang paling terbesar di agama Islam adalah nikmat Al-Qur'anul Karim. Ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ya ayuhan nas, qad ja'atkum mau'izatun min rabbikum, wahai sekalian manusia, sesungguhnya telah datang kepada kalian mau'izah. Al-Qur'an telah datang kepada kita, ya. Maka kita harus mengimani Al-Qur'an. Al-Quran juga merupakan syifa'ul lima fis sudur, merupakan apa? Sebuah penyembuh apa saja yang ada di dalam diri kita. Penyakit hati kita bisa disembuhkan dengan Al-Quran, ya. Kemudian juga Al-Quran sebagai petunjuk, huda warahmah, dan juga sebagai rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini semua kemuliaan-kemuliaan yang Al-Quran berikan tidak akan diberikan kepada orang-orang yang mereka tidak mau untuk mendapatkannya, ya. Al-Qur'anul Karim, ya, adalah perkataan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memiliki 114 surat, yang memiliki 30 juz, yang memiliki ribuan ayat, ya, di mana di dalam Al-Quran tersebut tidak ada satu ayat pun yang meragukan, ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Alif Lam Mim, dzalikal kitabu la raiba fihi. Alif Lam Mim, dzalikal kitab, itulah kitab, itulah Al-Quran, la raiba fihi, tidak ada di dalamnya keraguan. Kalau kita suka membaca buku, maka kita dapati, ya, ada beberapa kesalahan-kesalahan, dan juga penulis mengatakan minta saran kritik, ya, untuk membangun, ya, agar buku editan berikutnya lebih baik dan lebih baik seterusnya. Berbeda dengan Al-Quran. Al-Quran di awal suratnya, di surat Al-Baqarah, dikatakan bahwa inilah Al-Quran yang di dalamnya tidak ada keraguan satupun, ya. Siapa yang mengambil petunjuk dari Al-Quran, maka dia akan selamat, tidak akan pernah tersesat selama-lamanya, ya. Yang berpegang teguh terhadap Al-Quran, mereka tidak akan pernah tersesat, mereka akan selamat di dunia ini, ya. Sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, taraktu fikum amroin, aku telah meninggalkan kepada kalian dua perkara, ya. Ada dua perkara, teman-teman, yang jika kita berpegang teguh kepada dua perkara ini, maka kita tidak akan pernah tersesat selama-lamanya, ya. Apa kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Kitabullahi wa sunnati, yaitu Al-Quran dan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan sebaliknya, teman-teman, siapa yang berpaling dari Al-Quran, mereka tidak mau menjadikan Al-Quran sebagai pedomannya, mereka tidak mau baca, mereka tidak mau mengamalkan, mereka tidak mau menghafalkan, mereka tidak mau mentadaburi, apalagi mereka mendakwahkan, mengajarinya, mereka tidak mau, ya. Mereka berpaling dari Al-Quran. Maka kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa man a'radu 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Siapa yang berpaling dari Al-Quran, maka mereka akan mendapati kehidupan mereka, kehidupan yang sempit, walaupun mereka sudah mendapati apa saja yang mereka inginkan.
selama mereka jauh dari Allah, jauh dari petunjuk Allah, jauh dari Al-Quran, mereka akan mendapati kehidupan mereka kehidupan yang sempit. Itu di dunia. Apa yang akan terjadi di akhirat nanti? Wa nahsyuruhum yaumal qiyamati a'ma. Mereka akan dibangkitkan dalam keadaan buta, tidak bisa melihat. Ketika mereka mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Rabbku, ya Tuhanku, lima syartani a'ma." Kenapa engkau bangkitkan aku dalam keadaan buta? Wa qad kuntu basira. Padahal aku dulu di dunia itu bisa melihat. Aku tidak buta. Aku bisa melihat. Aku bisa melihat dengan jelas ciptaan-ciptaanmu. Aku bisa membaca Al-Quran dengan baik. Ya. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, "Kadzalika ayatuna fanasitaha wa kadzalika yauma tunsa." Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada mereka yang dimana mereka dibangkitkan dalam keadaan buta, "Kadzalika ayatuna." Dulu kalian ketika di dunia telah dibacakan Al-Quran, telah didatangkan Al-Quran di hadapan kalian, tapi kalian tidak mau membacanya, kalian tidak mau menghafalkannya, kalian tidak mau mentadaburinya, kalian tidak mau mengamalkannya, apalagi mendakwakan, mengajarkannya. Kalian lupakan Al-Quran, kalian tidak mau peduli dengan Al-Quran, kalian tinggalkan Al-Quran. Wa kadzalika yauma tunsa. Dan pada hari ini aku akan lupakan kalian juga. Masya Allah, ini Rabbul Alamin. Semoga kita tidak termasuk orang-orang yang melupakan Al-Quran. Kita semua kembali kepada Al-Quran. Jadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup kita, yang menjadikan penyelamat kita di dunia dan juga di akhirat. Siapa yang menjadikan Al-Quran sebagai pedomannya, maka dia tidak akan pernah tersesat selama-lamanya. Mereka akan mendapatkan keberuntungan yang terbesar, yang akan memasukkan dirinya ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Percayalah bahwa Al-Qur'an akan memberikan syafaat kepada kita nanti di akhirat. Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumil qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Qur'an karena Al-Qur'an nanti pada hari kiamat akan memberikan syafaat kepada kita semua. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Bahwa yang terakhir, ketika kita ingin membaca Al-Quran, maka kita juga harus perhatikan adab-adab terhadap Al-Quran. Insyaallah ta'ala kita akan bahas adab-adab terhadap Al-Quran di materi berikutnya. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Demikian materi kita, Al-Quran kalamullah subhanahu wa ta'ala. Al-Quran adalah perkataan Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Quran bukan makhluk Allah. Al-Quran adalah perkataan Allah yang harus kita jadikan sebagai pedoman hidup kita. Kita tutup materi kita di hari ini dengan membaca kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.